Sekarang ini pergantian musim untuk sepak bola sedang berlangsung, selalu berjalan di pertengahan tahun dan biasanya akan memakan waktu selama 2 bulan lebih. Nah, selama musim liburan ini ketika mulai memasuki musim main atau 1 bulan sebelum musimnya dimulai, banyak klub akan melakukan pemanasan, salah satunya dengan melakukan pertandingan sahabat atau friendly. Namun, pihak klub memanfaatkan pertandingan ini bukan hanya sebagai pemanasan saja, tapi juga untuk mencari pundi-pundi tambahan. Namun, pernahkah kalian berpikir berapa sih pendapatan yang bisa mereka kumpulkan dari hasil perjalanan ini? Mari kita jelaskan lebih dalam. Pre-season adalah nama bisnisnya, di mana para klub besar akan menjalankan pertandingan friendly. Tapi bukan di area liga mereka atau negara sendiri, melainkan di luar negeri. Secara teknis, pertandingan friendly ini bisa digunakan sebagai pemanasan. Sebut saja sebagai permulaan bagi para pemain atau staf untuk mulai terbiasa lagi di musim selanjutnya. Pertandingan ini juga seringkali mendapatkan kritik, karena para fans takut kalau para pemain yang terlibat malah terkena cedera di pertandingan yang tidak ada artinya. Faktanya memang mengatakan seperti itu. Ada beberapa kasus di mana pemain penting harus mengalami cedera dalam pertandingan friendly. Alhasil terpaksa absen dalam beberapa pertandingan penting yang sebenarnya di awal musim. Tidak usah jauh-jauh. Leny Yoro yang baru saja bergabung bersama Manchester United musim kemarin, pemain muda ini harus kena cedera pada saat melakukan pre-season. Alhasil dia harus absen selama beberapa pertandingan pada awal musim. Banyak orang pasti berpikir kalau semua pertandingan ini tidak ada artinya, hanya pemanasan, bermain dengan ceria dan nyaman, tidak terlalu serius, tapi terkadang selalu saja ada kejadian yang tidak diinginkan. Itulah kenapa banyak fans yang marah, dan tidak sedikit juga yang mengkritik keras keputusan para klub untuk memaksakan pemain beraktivitas di pre-season yang tidak ada artinya. Apalagi jika kita melihat klub seperti Barcelona atau Manchester United, yang dimana baru saja selesai menjalankan season liga mereka masing-masing, tapi tidak lama kemudian langsung pergi jauh untuk menjalankan pre-season, yang padahal waktu tersebut bisa digunakan untuk istirahat. Namun kata tidak ada artinya juga sebenarnya cukup keliru di sini. Mengingat dari kegiatan pre-season ini ada manfaat yang bisa didapatkan oleh pihak klub, apalagi dari segi bisnis dan keuangan. Melihatnya dari kacamata bisnis, kegiatan pre-season akan menjadi bagian dari keuangan komersial, dan jumlahnya di sini bukan main. Hanya saja ketika membicarakan tentang uang dan bisnis, tentu informasinya tidak akan akurat 100% berapa nominalnya, tapi kalian bisa menggambarkannya dari hasil keuangan yang didapatkan oleh Manchester United beberapa tahun kemarin. Sebelum pandemi Covid terjadi, Manchester United berhasil mengumpulkan pemasukan komersial sebesar 279 juta euro, atau yang setara juga dengan 5,2 triliun rupiah. Angka ini sudah termasuk hasil pre-season, tapi ketika pre-season tidak dilakukan karena masalah pandemi, penghasilan komersial mereka di tahun selanjutnya tercatat menurun cukup drastis. Dari yang asalnya 279 menjadi 232 juta euro. Ada sekitar 50 juta euro atau 950 miliar rupiah yang menghilang. Tentunya karena mereka tidak menjalankan pre-season. Angka yang tentu jauh dari kata sedikit. Namun tentu saja angka komersial ini tidak berlaku kepada setiap klub. Pada akhirnya hasil pemasukan suatu klub akan selalu ditentukan oleh seberapa besar klubnya. Itulah kenapa banyak klub menengah dan kecil lebih memilih untuk tidak melakukan pre-season seperti ini, karena mereka tidak mendapatkan keuntungan besar atau setara. Selain itu, bagi klub menengah dan bawah ini, ada baiknya mereka bermain di area Eropa saja jikalau melakukan pertandingan friendly. Melakukan pre-season keluar Eropa sendiri tentu membutuhkan biaya, apalagi jaraknya jauh seperti ke Asia Tenggara atau Amerika. Negara seperti Singapura, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, dan bahkan pernah juga ada yang ke Indonesia. Semuanya adalah negara yang jauh bagi klub Premier League. Itu juga yang menjadi alasan lain kenapa hanya klub top saja yang bisa melakukannya. Berbicara kepada situs The Athletic, Gary Hobson selaku orang yang mengatur berbagai acara pre-season ini mengatakan kalau angkanya berbeda-beda untuk setiap klub. Contoh klub raksasa seperti Manchester United bisa mendapatkan 4 juta euro dalam satu pertandingan. Dan jika dipotong biaya operasi sebesar 1 juta euro, maka hasil bersihnya mereka bisa mendapatkan 3 juta euro dalam satu pertandingan. Nah, biaya operasi ini berlaku kepada semua
semua klub. Jadi inilah yang dimaksud dengan kenapa klub kecil tidak melakukannya. Biaya operasi sama dengan klub besar tapi pemasukannya tidak. Melanjutkan informasi tersebut, The Athletic menjelaskan kalau klub sebesar Manchester United, Real Madrid, dan lainnya, mereka bisa mendapatkan 2 juta euro setiap pertandingan untuk minimalnya. Permintaan tersebut dilemparkan oleh pihak MLS atau berbagai klub Liga Amerika. Sedangkan jikalau melawan klub pertengahan di Premier League, maka harganya bisa turun drastis menjadi sekitar 500.000 euro saja. Jadi silahkan kalian simpulkan sendiri. Jikalau dalam satu pertandingan para klub besar ini bisa mendapatkan pemasukan bersih sebesar 2 atau 3 juta euro, dan dalam satu kali tur preseason mereka bisa bermain sebanyak 5-10 pertandingan. Dalam jangka waktu hanya 1 bulan, angka yang terkumpul tentu lumayan. Namun hasil pendapatan dari pertandingan bukanlah satu-satunya sumber pemasukan hasil preseason, tapi kita juga harus melihat efek jangka panjangnya di sini. Pada era modern ini, berbagai klub besar bisa membangun brand mereka sendiri yang nantinya dijual. Dengan klub besar melakukan touring ke seluruh dunia, maka mereka seakan mengizinkan brandnya untuk terus berkembang. Tidak hanya stuck di satu pasar saja, tapi berbagai klub besar pastinya ingin memperluas lagi brandnya seglobal mungkin. Alhasil, jangka panjangnya fans mereka bisa terus bertambah, bisa lebih menjual merchandise resmi juga, dan sebagainya. Semua ini masih masuk sebagai benefit dari melakukan kegiatan seperti preseason. Melihat para fans di Asia untuk berinteraksi dengan para pemain favorit klubnya yang datang langsung ke negara mereka, pastinya akan disambut dengan sangat baik. Berbicara tentang para fans, jika kita melihat kehadiran klub besar, maka biasanya akan ada tambahan lebih yang bisa mereka amankan. Contohnya ketika Barcelona dan Real Madrid masih memiliki 2 bintang utama mereka, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Kehadiran mereka ke berbagai negara dari seluruh penjuru dunia akan disambut dengan sangat baik dan tentunya menawarkan harga yang lebih tinggi lagi. Memang benar, preseason bukanlah kegiatan yang ideal jika kita lihat dari sisi sepak bola. Sekarang mari kita kenalan dengan Juli Nadal yang merupakan mantan Head of Global Partnership dari klub Barcelona. Beliau punya banyak pengalaman mengatur masalah partnership secara global dari klub besar ini, dan dia juga setuju akan kegiatan preseason yang sebenarnya tidak ideal. Tentu saja hal ini akan membawa kompromi. Seharusnya preseason itu dilakukan oleh pelatih sepanjang persiapan musim untuk melakukan latihan, mencoba memasukkan peran dari pemain baru ke dalam tim, dan mempersiapkan tim tersebut untuk menghadapi musim selanjutnya. Ini adalah idealnya. Itulah penjelasan yang dia berikan. Namun tentu saja dunia yang ideal ini tidak bisa tercipta karena dari kegiatan preseason ini mereka punya tujuan lain, yakni komersial. Kenyataannya ketika klub datang ke negara tertentu, mereka tidak hanya diminta untuk bermain 1-2 pertandingan saja, tapi mereka juga akan melakukan banyak kegiatan yang lain, mulai dari pembuatan konten, wawancara, meet and greet, dan masih banyak lainnya. Terlebih lagi jikalau ada kontrak kerjasama khusus dengan brand lokal dari negara yang mereka datangi. Jadi semua kegiatan ini tidak bisa dilakukan secara ideal untuk berlatih. Hasilnya yang membuktikan kalau memang kegiatan seperti ini dibutuhkan. Dan yap, sama seperti bisnis lainnya, sepak bola juga uang yang berbicara. Dari laporan situs The Athletic, mereka bahkan bisa melaporkan kalau sekarang ini ada banyak klub besar yang sudah mempersiapkan kegiatan preseason mereka di musim selanjutnya. Sekarang pada tahun 2025 semuanya sedang berjalan dan berbagai klub besar sudah mulai merencanakan trip mereka di tahun 2026 dan seterusnya. Jadi melihatnya dari segi bisnis, melakukan touring preseason seperti ini pasti akan menguntungkan. Tapi melihatnya dari segi olahraga, maka semua ini kurang ideal untuk pemanasan. Menariknya, kegiatan preseason ini seakan punya evolusinya sendiri. Mengingat kegiatan ini tidak sama di era sekarang dengan beberapa dekade sebelumnya. Dan itu artinya bisa jadi di masa depan nanti hal yang sama akan terjadi. Sebagai penutup, mari kita ingatkan kalian dengan adanya wacana pertandingan resmi dari berbagai liga top Eropa yang akan berlangsung di area luar negaranya seperti Amerika atau Timur Tengah. Sebuah wacana yang sampai sekarang masih sangat sering dimasak dan kemungkinannya mengatakan di musim depan pertandingan abroad pertama bisa jadi dilaksanakan oleh Serie A. Jadi silahkan berikan komentar kalian seputar topik ini. Entah itu kalian pro atau kontra, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar bawah. Jika kalian suka dengan konten yang ada di channel ini, maka kita sarankan kalian untuk subscribe. Thanks for watching.